Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menemui kendala untuk mempermanenkan Brahim Diaz dari Real Madrid karena gelandang Spanyol itu punya bandrol yang besar. Diaz kesulitan mendapat kesempatan bermain di Real Madrid. Alhasil, Los Blancos memutuskan untuk meminjamkan sang pemain ke AC Milan pada musim 2020-2021. Diaz tampil mengesankan selama masa pinjamannya di San Siro. Dia menyumbang 7 gol dan 4 assist untuk Rossoneri dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 21 tahun tersebut bersinar saat tim asuhan Stefano Pioli tampil di Liga Eropa. Dia juga membantu AC Milan mengamankan tempat kedua di Serie A. Menurut laporan dari Gol, Milan ingin mempermainkan Brahim Diaz. Mereka berencana menebus sang gelandang di musim panas ini. Rossoneri sedang dalam perbicaraan dengan kubu Los Blancos. Ada kans bagi Rossoneri untuk membeli Brahim Diaz, namun Real Madrid tidak mematok harga murah untuk Brahim Diaz. Los Blancos mengerus hanya akan membiarkan Brahim Diaz pergi dengan biaya 30 juta euro. Masa pinjaman Brahim Diaz di AC Milan berakhir pada akhir Juni ini. Dengan demikian, dia akan kembali ke Santiago Bernabeu pada musim panas ini. Namun belum ada kepastian mengenai masa depannya, terlebih setelah kedatangan Carlo Ancelotti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat terbuka untuk kembali meminjamkan Diaz ke AC Milan. Jika Milan tertarik, mereka tinggal melakukan negosiasi ulang dengan Los Blancos. AC Milan dikabarkan bakal merekrut gelandang baru musim panas ini, mengingat dua bintang mereka Ismail Bennacer dan Franck Kessie bakal berpartisipasi dalam Piala Afrika 2021. Meski bukan menjadi prioritas, namun Rossoneri tampaknya akan mendatangkan 1 atau 2 pemain baru di lini tengah pada bursa transfer musim panas ini sebagai antisipasi krisis gelandang pada pertengahan musim nanti. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, gelandang baru memang diperlukan lantaran Januari nanti, baik Bennacer maupun Kessie akan melewatkan sejumlah pertandingan dalam rangka mengikuti Piala Afrika bersama tim nasional negara masing-masing yang dijadwalkan bakal digelar dari 9 Januari hingga 6 Februari. Tommaso Pobega akan kembali dari masa pinjamannya di skuad dan kali ini mungkin akan tetap bertahan di skuad. Namun ada tidaknya satu lagi pemain anyar di posisi tersebut yang bakal diperlukan. Ada banyak nama yang telah diamati klub, namun Diavolo mengamati pasar Prancis dengan perhatian yang besar. Paolo Maldini dan Federico Massara secara khusus telah membidik 3 pemain, yakni Youssouf Fofana dari AS Monaco, Boubacar Kamara dari Marseille, dan Mahdi Kamara dari Saint-Etienne. Ketiganya dianggap siap untuk bermain di liga yang sulit seperti Serie A menurut penurutan tim pencari bakat AC Milan. Dan pemberitaan tersebut menyatakan bahwa ada 2 rekrutan baru yang mungkin akan diwujudkan oleh AC Milan. AC Milan dikabarkan mempertimbangkan gelandang Bologna Jerdis Scouten sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Saul Lihometti di skuad AC Milan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Scouten dianggap sebagai profil yang tepat untuk memoles lini tengah Rossoneri mengingat ia masih muda, memiliki potensi dan cukup dibekali pengalaman di Serie A. Tim pencari bakat klub telah memantaunya selama beberapa bulan terakhir ini dan Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara yakin ia mempunyai karakteristik yang sesuai untuk sistem Stefano Pioli. Kabar tersebut menambahkan bahwa gelandang 24 tahun tersebut saat ini menjadi sosok favorit yang menggantikan posisi Saul Lihometti yang tidak akan dipermanenkan sehingga akan kembali ke Torino musim panas ini. Manajemen Sinisa Mihajlovic telah meminta manajemen Rossoblu untuk kukuh tak menjualnya mengingat ia merupakan pemain fundamental di tim dan yakin sang pemain masih bisa berkembang pesat di bawah asuhannya. Scouten sendiri dikabarkan hanya akan dilepas dengan tebusan di kisaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar. Namun AC Milan bakal menghadapi persaingan dari rival Serie A mereka mengingat Atalanta juga tengah berupaya memburu mantan bintang Excelsior tersebut sebagai beberapa pekan terakhir ini. Tak hanya itu, klub Bergamo tersebut dapat menawarkan penukaran seperti Piccoli, Cole atau Lamers untuk memenangkan perburuan dengan pemain terakhir merupakan sosok yang disukai oleh Bologna. Alhasil, perjuangan Paolo Maldini dan kawan-kawan dalam meminang gelandang Belanda tersebut tidak akan mudah.
CEO AC Milan Ivan Gazidis masih optimis tentang proyek pembangunan stadion baru dan percaya itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang penting di Italia seperti yang diberitakan oleh Football Italia. Rencana stadion baru untuk mengganti atau bahkan merombak San Siro ditunda karena ketidakpastian situasi keuangan Inter Milan. Akan tetapi, Gazidis optimis kedua klub bisa membangun stadion baru bersama dan menjadikannya salah satu stadion yang terbaik di dunia. Mantan Direktur Arsenal itu mengatakan proyek tersebut bisa menjadi awal dari sesuatu yang penting dan akan membantu pertumbuhan sepak bola Italia secara keseluruhan. Jika kita melihat Liga Premier, dasar peluncuran ulang adalah pembangunan stadion, kata CEO Rossoneri kepada Corriere dello Sport. Jika kami berhasil membangun stadion kami di sini di Milan, menjadikannya salah satu yang terbaik di dunia, terindah yang pernah ada, kami juga bisa memulai sesuatu yang penting untuk Italia, ujarnya. Saya tetap optimis, tidak hanya untuk Milan tapi juga untuk sepak bola Italia secara umum, pungkasnya. Klub Serie A AC Milan dilaporkan akan mendatangkan pemain lagi dari Lille. Rossoneri dilaporkan membidik Jonathan Ikone dari juara Liga 1 tersebut. AC Milan sudah memulai bergerak di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri mulai berbenah agar bisa jadi penantang gelar Scudetto yang serius di musim 2021-2022. Milan sudah meresmikan perekrutan pertama mereka. Mereka berhasil mendatangkan Mike Maignan dari Lille. Calcio Mercato mengklaim bahwa ada pemain Lille lagi yang berpotensi menyusul Maignan ke San Siro. Ia adalah Jonathan Ikone. Menurut laporan tersebut, Stefano Pioli ingin memperkuat sektor sayap Milan di musim depan. Ia dikabarkan kurang puas dengan performa winger kanan Milan sehingga ia ingin mencari pemain baru di posisi itu. Itulah mengapa Pioli mulai berburu winger kanan bagus dan juga terjangkau di musim panas ini. Dan Ikone dinilai masuk dalam kriteria AC Milan. Menurut laporan tersebut, Lille membuka peluang bagi AC Milan untuk mendapatkan Ikone. Lille kabarnya siap mengirim Ikone ke San Siro asalkan tawaran yang diberikan Milan sesuai dengan keinginan mereka. Juara Liga 1 itu kabarnya meminta bayaran sekitar 30 juta euro untuk sang winger. Musim lalu Ikone bermain sebanyak 48 kali di tim utama Lille. Ia mengemas 7 gol dan 7 assist bagi timnya tersebut. AC Milan kembali memiliki secerca harapan dalam memboyong Olivier Giroud dari Chelsea meski sang pemain belum lama ini menekan kontrak anyarnya. Sejatinya, kontrak Giroud bersama klub asal London Barat tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2021. Hal itu membuat kehebohan terkait situasi Olivier Giroud dengan kepindahannya ke AC Milan. Berbagai sumber mengklaim kesepakatan telah tercapai, tetapi situs resmi Chelsea mengkonfirmasi pada Jumat 4 Juni 2021 bahwa pemain berpaspor Prancis itu telah memperpanjang kontraknya hingga 2022. Manajemen The Blues memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun untuk Olivier Giroud. Menurut kabar terbaru dari jurnalis Nicolo Sciarra, Chelsea telah mengkonfirmasi kepada agen Giroud bahwa mereka akan berusaha menepati janji mereka untuk melepas sang pemain tanpa biaya ke klub asing di luar Liga Inggris. Kabarnya, perpanjangan kontrak diambil Chelsea agar Giroud tidak bergabung dengan klub rival di Liga Premier Inggris. AC Milan masih menjadi klub yang paling meminati jasa Olivier Giroud. Rossoneri berencana menjadikan pemain berusia 34 tahun itu sebagai tambahan amunisi lini serang, terlebih Mario Mandzukic tidak memperpanjang kontraknya di San Siro. Giroud sendiri memberi sinyal bahwa dirinya tertarik dengan AC Milan dengan menyebut skuad besutan Stefano Pioli itu sebagai klub yang hebat. Olivier Giroud juga mengidolakan dua penyerang legendaris AC Milan yaitu Marco van Basten dan Andriy Shevchenko sejak ia masih kecil. AC Milan tampaknya memiliki segala modal yang diperlukan untuk meraih sukses dengan berbekal proyek yang padu dan memiliki tujuan jelas. Manajemen Diavolo dikabarkan tidak ingin melakukan perubahan total di area manapun dalam skuad Stefano Pioli musim panas ini dengan kontinuitas menjadi landasan mereka. Menurut kabar dari Tuttosport, Rossoneri akan mengawali musim 2021-2022 mendatang dengan sedikit keuntungan dibanding rival mereka di Serie A yang mulai melakukan revolusi, perampingan, dan perubahan besar. Bagi klub, kekuatan mereka adalah pada memiliki pelatih yang sama, proyek yang sama, dan gagasan yang jelas, sama seperti yang dilakukan Atalanta dengan Gianpiero Gasperini. Posisi Pioli sebagai pelatih tak pernah diragukan dan proyeknya juga bakal tetap sama, yakni dengan berpusat
berpusat pada 6 pemain muda dan bintang berpengalaman yang sudah terpilih untuk memberikan suntikan kepemimpinan di tim. Ide-idenya yang sangat jelas dan ada rasa persatuan serta tujuan yang besar, faktor yang bisa membantu perkembangan klub lebih jauh lagi. Diavolo telah menunjukkan bahwa mereka tak segan mengambil langkah tegas melalui kasus perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma setelah muak dengan segala tekanan dan keraguan. Tak hanya itu, raksasa Serie A tersebut bahkan meluncurkan serangan balasan dengan mendatangkan Mike Maignan dari Lille sebagai penjaga gawang baru. Karena itulah, klub akan menatap musim yang akan datang dengan optimisme tinggi. AC Milan, Napoli, dan Villarreal sedang bertarung untuk memperebutkan gelandang serang Schalke, Aminat Harit, seperti yang diberitakan oleh Football Italia. Menurut Foot Mercato di Prancis, Villarreal telah melacak Harit selama berbulan-bulan dan siap merekrutnya sekarang saat klubnya telah terdegradasi. Mereka sudah mencoba untuk mendapatkan pinjaman pada bulan Januari, tetapi pihak Schalke menolaknya. Sekarang juara Liga Eropa itu akan mencoba lagi, tetapi mereka menghadapi persaingan dari Milan dan Napoli dengan label harga dikatakan sekitar 10 juta euro. Dia terikat kontrak hingga Juni 2024 dan berusia 24 tahun akhir bulan ini. Lahir dan dibesarkan di Prancis, Harit mewakili Les Bleus di berbagai level junior, tetapi ia kemudian beralih memainkan sepak bola internasionalnya untuk membela timnas Maroko. Dia mencetak 2 gol dan memberikan 6 assist dalam 31 pertandingan kompetitif untuk Schalke musim ini. Dia pun tampaknya akan menerima tawaran dari klub luar jika Schalke menjualnya. Milan sendiri memang mencari gelandang serang jika Hakan Calhanoglu tidak mau memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Mereka juga sudah mengincar pemain Udinese Rodrigo De Paul dan mantan pemain Atalanta yaitu Papu Gomez. AC Milan dikabarkan memiliki rencana yang jelas untuk Emil Roback musim depan, mengingat striker muda tersebut terus bersinar bersama tim Primavera. Pada bursa transfer musim panas tahun lalu, Rossoneri memutuskan merekrut Roback dari Hammarby di Swedia dalam kesepakatan yang sebagian besar outlet menyebutkan raksasa Serie A tersebut membayar mahar hanya sekitar 1,5 juta euro atau setara dengan 24 miliar. Tak membutuhkan waktu lama hingga ia mencetakkan debut bersama tim senior pada pertandingan pramusim setelahnya, dan ia pun mampu membuat fans dan manajemen terkesan dengan penampilan yang singkat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan memiliki rencana yang jelas bagi pemain asal Swedia tersebut. Mulai dari musim depan, ia akan diberi kesempatan tampil di tim utama secara kontinu sehingga ia pelan-pelan bisa memperoleh pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan karirnya. Striker 18 tahun yang dinilai tinggi oleh Zlatan Ibrahimovic tersebut baru memperbarui kontraknya bersama Rossoneri dan sedang berlatih bersama skuad Primavera. Akan tetapi, pihak raksasa Serie A tersebut yakin akan potensinya dan tak menutup kemungkinan pelatih Stefano Pioli akan memberinya beberapa peluang. Roback tentu perlu bekerja keras mengembangkan potensinya agar dapat menjadi pemain matang yang bisa diandalkan oleh AC Milan di masa depan, mengingat pihak klub yang minim striker berkualitas dan selama ini lebih banyak mengandalkan Zlatan Ibrahimovic yang sudah tidak lagi muda. Theo Hernandez dikabarkan siap menolak ketertarikan dari tim lain termasuk PSG demi bertahan bersama AC Milan yang telah menyiapkan kontrak baru untuknya. Calcio Mercato belakang ini menyebutkan bahwa sejumlah klub papan atas Eropa tertarik meminang Hernandez, termasuk PSG yang sangat menyukainya dan kembali menaruh minat terhadapnya setelah gagal dengan upaya mereka musim panas lalu. Leonardo telah menyuarakan ketertarikannya terhadap agen bek kiri tersebut dan keduanya pun menjalani kontak selama beberapa hari. Namun Rossoneri belum menerima tawaran resmi apapun dari raksasa Liga 1 tersebut dengan bandrol fantastis 80 juta euro atau sekitar 1,28 triliun dipatok untuk bintang mereka. Menurut kabar dari jurnalis Nicolas Riera melalui akun Twitter miliknya, pemain asal Prancis tersebut tidak ingin meninggalkan Milan. Tak sedikit klub yang menanyakan informasi kepada agennya, namun manajemen menolak menjualnya. Dalam beberapa pekan ke depan, Paolo Maldini dan perwakilan
perwakilan akan membahas perpanjangan kontraknya dengan kenaikan gaji. Saat ini, Hernandez mengantongi gaji hanya 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar dari Rossoneri sejak memutuskan hijrah ke klub dan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2019 lalu. Kini, pihak klub ingin menaikkan pendapatnya hingga 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar per musimnya. Bek berusia 23 tahun ini tersebut pun tampaknya bakal dengan senang hati menerimanya dan berpaling dari tim-tim peminatnya termasuk PSG.